Luar biasa nih teman-teman ya. Manchester City kembali meraih kemenangan lawan Tottenham dengan skor 3-0. Sebelumnya juga City menang di kandang Liverpool dengan skor 1-4. Berarti dalam 2 game terakhir, City bisa menang dengan mencetak banyak gol. Ini tidak mudah loh dilakukan oleh tim yang berkompetisi di Premier League. Apalagi tim besar yang menjalani jadwal yang padat. Memang City belum bermain di UEFA Champions League, tapi mereka juga bermain di Piala FA. Kita lihat performa mereka fine-fine saja. Ya karena sistem permainan yang ditetapkan atau diterapkan oleh Pep Guardiola ini sudah dipahami oleh semua pemain mereka. Maka itu City tidak mengandalkan 1, 2, 3, atau 4 pemain di atas lapangan. Tapi City mengandalkan kolektivitas dari 11 pemain yang diturunkan Pep Guardiola atau nanti jika ada pemain yang masuk dari bangku cadangan menggantikan pemain yang menjadi starter. Jadi ini adalah tim yang dibangun dengan fondasi sistem permainan. Sebelumnya, fondasi sistem permainan juga telah berhasil diterapkan oleh Pep. Tapi kan kita tahu harus ada regenerasi dari City. Ada beberapa pemain baru yang sekarang masuk ke Manchester City dan Pep sudah memberikan mereka kesempatan untuk tampil, tapi mereka tetap bisa menampilkan permainan terbaik mereka karena mereka dengan mudah bisa pahami taktik dari Pep Guardiola. Jadi kerjasama mereka antar satu sama lainnya berjalan lancar selama 90 menit jalannya pertandingan atau lebih. Itu yang membuat City sekarang perkasa, sulit dikalahkan. Dan kita bisa perhatikan bahwa para pemain City jarang tergesa-gesa dalam urusan memberikan passing, dalam urusan melakukan finishing, dalam urusan bertahan untuk mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Dan sulit sekali untuk menjebol gawang dari City yang memang lebih banyak dikawal oleh Ederson. Beda ya dengan Liverpool. Liverpool sekarang Alisson formnya kita lihat lagi menurun. Beberapa kesalahpahaman, beberapa kesalahan yang ia lakukan yang mengakibatkan juga Liverpool kalah. Jadi dengan performa yang begitu baik tentu akan sulitlah untuk bisa menandingi City dalam urusan cara bermain. Siapapun tim yang akan bermain lawan City, pertama-tama saya kira akan berupaya untuk tidak kemasukan gol. Ya jika mereka sudah kemasukan gol, tentu ini akan memberikan plus point bagi City karena mereka tinggal mengatur tempo permainan. Jadi di pertandingan lawan Tottenham Hotspur ini juga adalah pertandingan yang perlu dimenangkan oleh City agar mereka bisa menjaga jarak dari Leicester. Leicester kan menang sebelum game City. Manchester United, ya kalau dari Liverpool sih sudah jauh ya. Jadi beda dari Leicester 7 poin, beda dari MU 8 poin. Kalau beda dari Tottenham sudah lebih jauh lagi nih. Tottenham yang awalnya berada di peringkat nomor 1 sekarang berada di peringkat nomor 9. Jadi City ini terlambat panas, tapi sekali panas ya mereka tidak akan dingin. Ini menarik loh. Tidak mudah untuk cover jarak yang sebelumnya terjadi di awal musim, tapi mereka bisa lakukan itu. Ternyata Jose Mourinho menerapkan strategi menyerang. Tampak jelas Tottenham Hotspur ingin mencetak gol lebih dulu. Kenapa? Karena nantinya mereka bisa berkonsentrasi di lini pertahanan, hanya mengandalkan counter. Dan taktik seperti ini jitu diterapkan oleh Jose Mourinho dalam beberapa pertandingan di English Premier League. 2 diantaranya lawan Manchester City dan juga lawan Manchester United. Di pertemuan pertama kan, lawan City mereka sudah mencetak gol lebih dulu, kemudian mereka bertahan dengan disiplin, mereka mengandalkan serangan balik untuk bisa menyulitkan para pemain City bukan hanya di lini pertahanan tapi juga di lini tengah karena para pemain City harus track back agar mencegah para pemain Tottenham menambah gol. Tapi ternyata Tottenham bisa menambah gol. MU juga sama. Tottenham mencetak gol lebih dulu, kemudian mereka bisa mengandalkan counter untuk mencetak gol-gol tambahan. Menang 1-6 loh di Old Trafford, luar biasa. Tapi sekarang saya kira akan sulit lah mereka menang 1-6. Lihat saja kondisi tim dari Tottenham Hotspur. Kepercayaan diri dari para pemain Tottenham pun saya kira sekarang sudah menurun. Tampak jelas dalam pertandingan ini. Dari susunan pemain, memang ada beberapa pemain yang absen dari City. Kita tahu Aguero, De Bruyne adalah long term injuries yang mereka alami kan, sehingga mereka tidak bisa bermain lagi. Di pertandingan ini Fernandinho juga sama. Kita tahu bahwa memang Fernandinho bukanlah pemain inti dari Manchester City, tapi seringkali ia diberikan kesempatan untuk tampil saat ada pemain lain yang mengalami cedera. Seperti Ruben Dias yang dinilai tidak fit 100% untuk turun di pertandingan ini. Sehingga ganti dari Ruben Dias adalah Laporte. Oke, Laporte bagus juga nih main di sini karena kita tahu ya bahwa kerjasama di antara Laporte dan juga para pemain lainnya City ini sebetulnya juga sudah ia jalani musim lalu. Jadi tidak sulit juga bagi Laporte untuk masuk sebagai pemain yang menggantikan Ruben Dias dari menit-menit awal. Silva
Rodri, Gundogan, the best midfielder in Premier League sekarang ini menurut saya. Phil Foden luar biasa, pemain muda ini tetap konsisten ya dengan permainannya yang menyerang, kreatif. Gabriel Jesus, Raheem Sterling, the captain, luar biasa lagi peran dari Sterling. Dari Tottenham mereka juga kehilangan banyak pemain, Aurier, Lo Celso, Reguilon. Ya, saya kira 3 pemain ini merupakan pemain vital yang diandalkan oleh Jose Mourinho untuk menerapkan taktiknya. Karena mereka bisa menyerang dan bertahan sama baiknya. Jadi Tottenham mengandalkan Harry Kane, Son, Moura, Lamela, Højbjerg, Ndombele, Ben Davies, Dyer, Sanchez. Saya bingung nih Dyer terus masuk lineup, tapi ya kabarnya ia adalah pemain kesayangan dari Jose Mourinho. And then Japhet, kemudian Hugo Lloris. Ya secara permainan jelas lah Tottenham akan sulit untuk berkembang saat para pemain City memberikan tekanan tinggi dari menit-menit awal. Bukan hanya Tottenham sebetulnya yang ingin mencetak gol lebih dulu, City juga ingin mencetak gol lebih dulu agar mereka nanti bisa mengatur tempo permainan. Ya istilahnya bermain tiki-taka, menguasai bola lebih lama, membuat para pemain Tottenham frustrasi. Oke, Tottenham should have scored a goal from Harry Kane, tapi itu kan dari tendangan bebas. How about open play? Saya tidak melihat ada perkembangan yang signifikan dari Tottenham Hotspur musim ini bersama Jose Mourinho dari permainan open play untuk menyusun serangan. Terlihat sekali nih, serangan mereka dibangun secara textbook. Artinya secara teori nih, bola harus diberikan ke sayap harus memberikan crossing, atau bola diberikan ke Moura ataupun Kane, Son harus melakukan pergerakan. Ini sudah dibaca oleh para pemain City. Kita tidak melihat ada true pass yang bahaya dari Tottenham Hotspur yang bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Sebaliknya dari City, kita lihat mereka mengandalkan permainan dengan menyerang dari kedua sektor sayap plus dari tengah. Nah, ini adalah combination play yang juga sudah saya jelaskan di konten sebelumnya pada saat City mengalahkan Liverpool. Bahwa ada kombinasi permainan dari para pemain City. Individual play, short ball passing, long ball passing, movement of the ball. Nah, ini membuat para pemain tim lawan kesulitan untuk memonitor pergerakan para pemain City. And then terbukti kan, kita lihat bahwa sebetulnya itu bukanlah sebuah pergerakan yang berbahaya yang dilakukan Gundogan ya saya kira. Tapi kemudian ya dilanggar oleh Højbjerg. Ya memang sih pelanggarannya di mana ya? Pelanggarannya kalau saya melihat bahwa Højbjerg tidak bisa mengambil bola dari Gundogan dan justru terkena lutut dari Gundogan. Dan penalti bisa dieksekusi oleh Rodri. Kenapa bukan Gundogan? Kan dia miss di game sebelumnya lawan Liverpool. First penalty from Rodri di Manchester City dan ia bisa mengkonversikan penalti ini menjadi gol. Padahal sudah juga coba ditahan oleh Lloris ya. Ia sudah bergerak ke arah yang benar. Terus bagaimana nih City bisa mencetak gol tambahan? Ya mereka perlu melakukan serangan cepat. Nah saya melihat peran Sterling ini sama seperti di game lawan Liverpool. Ia selalu melakukan pergerakan yang berbahaya dengan bola. Dribbling with the ball. Ya ini menyulitkan para pemain tim lawan untuk mengawal Sterling dan mereka juga khawatir jika melanggar Sterling. Teman-teman perhatikan deh. Ada berapa pemain City di dalam kotak penalti saat mereka menyerang ke pertahanan Tottenham Hotspur. Ada 4. Ya berikut Sterling di dalam kotak penalti saat Sterling masuk. Gundogan belum masuk nih ke dalam kotak penalti. Ia masih berada di luar. Tapi ada 7 pemain Tottenham Hotspur di dalam kotak penalti. Sama seperti di game lawan Liverpool, para pemain Liverpool tidak bisa mengawal Sterling, tidak bisa mengantisipasi kemana Sterling akan memberikan umpan. Tapi cara bermain City ini kan simpel saja, memberikan umpan ke pemain yang paling dekat. Tidak ada pemain yang dekat, tapi Gundogan membaca pergerakan dari Sterling. Gundogan lihat ada ruang yang kosong di depannya, Gundogan masuk. Secara tiba-tiba, itu tidak bisa dibaca oleh para pemain Tottenham lainnya karena mereka sibuk melihat gerakan dari Sterling. One pass by Sterling and Gundogan bisa finishing. Bagus juga nih Gundogan ya, sudah menjadi top scorer bagi City. Padahal posisinya adalah di tengah dan dia juga bukan attacking midfielder kan sebenarnya. Apalagi nih yang ditunggu oleh Manchester City? Apakah mereka ingin mengakhiri pertandingan dengan hanya unggul 2-0? Ya, dengan hanya unggul 2-0 juga sebetulnya ideal saja sih, kan mereka dapat 3 poin. Tapi itu dia yang tadi saya jelaskan. Ketika City sudah unggul, mereka akan mengatur tempo permainan. Kapan ingin menyerang, kapan mereka hanya menguasai bola saja. Dan ternyata Ederson yang memberikan long pass yang bisa juga dibaca oleh Gundogan, dan Gundogan yang hanya berhadapan dengan Sanchez. Ya, saya bingung juga nih, Sanchez kenapa tidak bisa membaca ya arah bola. Akhirnya Sanchez terjatuh dan Gundogan mengakhiri pertandingan ini dengan mencetak 2 gol. Great finishing by Gundogan. Jadi yang diperlukan juga adalah penyelesaian akhir yang bagus dari para pemain di mana mereka melakukan serangan demi serangan. Jadi jika City
menguasai jalannya permainan, menciptakan banyak peluang, tapi tidak bisa melakukan finishing secara konsisten from game to game, saya kira mereka tidak akan berada di posisi peringkat nomor 1 saat ini dengan perbedaan cukup lumayan dari Leicester dan MU. Ya kan 7 dan 8 poin kan sudah cukup lumayan, kalau 5 poin ya masih beda. Dan belum tentu juga kan nanti MU menang lawan West Brom. Belum tentu juga, apapun bisa terjadi. Main di MU saya ingat tuh hanya menang 1-0. Tapi itu kan game lain yang nanti akan saya bahas dengan rekan saya Bung Jas ya, not in this content. So, ini yang saya perlu jelaskan ke teman-teman bahwa City adalah tim yang mengandalkan sistem permainan. Jadi siapapun pemain yang masuk tidak akan mengalami kesulitan untuk menjalankan perannya. Memang tim-tim lain juga ingin dong membangun sistem permainan, tapi mereka perlu pemain-pemain yang mereka butuhkan. Pep mendapatkan semua pemain yang ia butuhkan untuk menjalankan sistem permainannya sejak ia menangani City. Kita tahu ia tidak langsung sukses bersama City. Ia membeli beberapa pemain, kemudian membangun fondasi dari City. Dan sekarang City berada di peringkat nomor 1 lagi. Apa yang kita pelajari dari pertandingan ini, bahwa sebuah tim yang mengandalkan permainan menyerang perlu bermain dengan sabar, perlu bermain dengan tenang, dan perlu bermain dengan intelijensia tinggi. Jika teman-teman perhatikan, beberapa peluang yang diciptakan oleh City juga mengandalkan kecerdasan para pemain yang bergerak dari second line. Itu yang membantu City untuk mencetak banyak gol musim ini. Siapa yang kira-kira bisa membendung City? Menurut saya, bahwa Arsenal punya peluang untuk menyulitkan City nanti pada saat mereka ketemu. Saya kira 2 pertandingan lagi ya, baru City akan lawan Arsenal di Arsenal. Ya kita tunggu saja pertandingan tersebut. Tapi untuk sementara, Pep has done a good job. Para pemain City juga bermain dengan tenang. Para pemain City juga fokus dalam setiap pertandingan. Siapapun lawan mereka, itu sangat penting agar mereka bisa mengoleksi banyak poin. Sebelumnya nanti mereka menghadapi jadwal yang lebih padat lagi pada saat mereka sudah mulai bermain di FA Cup lagi dan juga di UEFA Champions League lagi. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini. Silakan berikan counter analisa kalian. Tetap semangat bagi para pendukung Tottenham Hotspur, tetap semangat bagi para pendukung Liverpool. Oke, tim kalian kalah tapi masih ada chance untuk rebound, masih ada chance untuk kembali bangkit. Ya tinggal bagaimana nanti pelatih merapikan sistem permainan. Oke, sistem permainan ini sangat penting. Ya jika ada pemain yang tidak menjalankan perannya, geser saja dulu dari line up. Tapi nanti boleh dikasih chance lagi. No hate, only football, salam sepak bola.